Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala aidan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu dalam acara pembacaan dan penjelasan kitab Fathul Qorib. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib dalam pembahasan atau tema tentang kesunahan-kesunahan puasa. Penulis kitab Fathul Qorib ini mengungkapkan dengan ungkapan wa yustahabu fis shaumi salah satu asya'a. Wa yustahabu, dan disunahkan atau dianjurkan fis shaumi dalam puasa. Apa yang dianjurkan? Salah satu asya'a, 3 perkara. Ahaduha, salah satu dari ketiganya itu adalah ta'jilul fitri, yaitu mensegerakan atau mempercepat buka puasa. Wasani, yang kedua dari kesunahan puasa adalah ta'khirus suhuri, mengakhirkan makan sahur. Wasalisu, dan yang ketiga adalah tarkul hujri, meninggalkan ucapan yang keji atau ucapan kotor. Baiklah, akan kita mulai pada kesunahan pertama, yaitu ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri atau mensegerakan buka puasa adalah merupakan salah satu kesunahan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi mensegerakan buka puasa ini adalah dengan syarat intahaqqaqa ghurubus syamsi. Jika memang sudah yakin, sudah nyata matahari telah tenggelam. Jadi karena mulai masuknya waktu maghrib adalah ketika ghurubus syamsi, mulai tenggelamnya matahari, maka di sana kita berbuka puasa. Itu kalau sudah yakin kita matahari telah tenggelam atau sudah yakin waktu maghrib sudah masuk, maka di sanalah kita disunahkan untuk mensegerakan buka puasa. Ketika kita sebaliknya, ketika kita belum yakin atau masih ragu apakah waktu maghrib itu sudah masuk atau apakah matahari telah tenggelam, masih ragu, maka di sana kita tidak boleh mensegerakan buka puasa. Di sana dalam syarahnya disebutkan intahaqqaqa ghurubus syamsi, jika memang nyata telah tenggelam matahari, fa in syakka fala yu'ajjilu al-fitra. Jika memang masih ragu, fala yu'ajjilu al-fitra, maka tidak boleh mensegerakan buka puasa, gitu ya. Itu. Jadi yang pertama, kesunahan daripada Rasulullah SAW yang biasa dilakukannya adalah mensegerakan buka puasa. Ketika buka puasa, maka kita sebelum makan, ya sebelum buka puasa, kita disunahkan dulu untuk membaca pembuka buka puasa, itu biasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ada lagi hadis yang lainnya, yaitu hadis yang masyhur, walaupun ini hadis masih kategorinya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Zahabad doma'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Zahabad doma'u, telah hilang rasa haus atau dahaga, wa btalatil uruku, dan kerongkongan telah basah, wa sabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah ta'ala. Maka kedua hadis tersebut memang statusnya masih dhaif, walaupun ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa hadis yang pertama tadi
yang Allahumma lakasumtu itu bukan termasuk hadis, tetapi ternyata itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Walaupun statusnya hadis tersebut adalah do'ib atau lemah gitu ya. Tapi para ulama telah sepakat bahwa hadis do'ib pun masih bisa diamalkan ketika dalam hal fadhailul a'mal gitu ya. Untuk bisa merujuknya sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus disunahkan mensegerakan buka puasa ya. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan wa yusanu ayyuftiro ala tamrin, disunahkan agar berbuka puasa ala tamrin dengan kurma ya, dengan kurma. Kurma tamar di sini adalah kurma kering ya, kurma kering. Sementara di dalam syarahnya di dalam Hasyiah Bajuri disebutkan wa yuqaddimu alaihi rutab. Jadi sebelum tamar itu sebenarnya ada kurma yang lebih bagus lagi atau kurma matang namanya, disebutnya rutab. Rutab itu kurma basah. Jadi bisa kurma rutab dulu, kalau tidak ada kurma rutab, kurma basah atau kurma yang udah baru kita pakai kurma tamar ya. Kalaupun tidak ada kurma tamar, di sini sebutkan tadi yang kurma rutab itu masih dengan satu ini atau satu makna atau masih sama dengan al-ajwa. Ajwa itu ya, kurma ajwa itu kurma yang terbaik yang berasal dari Madinah. Tsummal busru, kalaupun tidak ada kurma yang tadi, maka al-busru bisa dengan kurma busru. Kurma busru adalah kurma yang kurma masih kering ya, kurma masih kering atau belum matang gitu. Itu ya. Jika tidak ada kurma, wa illa fabima'in. Jika tidak ada kurma ya, jika tidak dapatkan kurma fabima'in, maka dengan air udah cukup gitu ya. Dengan air, tapi air yang lebih afdal atau lebih utama adalah dengan air zam-zam kalau ada. Kalau tidak ada ya air biasa, air ini ya. Kemudian kalaupun di dalam syarahnya disebutkan ya fa'ilam Payusanu ayubtiro ala ma'in wa konu min ma'i zamzama ya, dari air zamjar aula itu lebih utama, bahwa muqaddamun ala ghairi wa ba'dal ma'i al hulwu, setelahnya air, kalau tidak ada air fa hulwu. Hulwu itu manisan minuman yang manis, misalnya bisa saja entah itu kolak atau teh manis atau susu atau madu atau misalnya pokoknya minuman yang manis, karena minuman manis akan menguatkan gitu ya. Itu bisa dengan minuman manis atau di sini disebutkan summal halwa. Halwa itu adalah halawah. Halawah itu yang manisan itu ya. Manisan sebagai sudah tadi disebutkan ya. Itu. Jadi yang pertama, kesunahan daripada puasa adalah mensegerakan buka puasa. Kenapa rahasianya atau hikmahnya Nabi kepada umatnya agar mensegerakan buka puasa? Ya. Kenapa harus mensegerakan buka puasa? Tadi disebutkan bahwa la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhura. Umatku, kata Nabi, akan selalu atau akan senantiasa melakukan kebaikan ma'ajjalu al-fitra, selama mereka mensegerakan buka puasa. Kemudian dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa akharu as-suhura, dan mereka mengakhirkan makan sahur ya. Nah, ini rahasia daripada atau hikmah daripada mengsunahkan buka puasa adalah hikmahnya diantaranya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Sebagaimana tadi sudah
dijelaskan. Kemudian untuk membedakan dengan pemeluk lain, dengan pemeluk agama lain, yaitu dengan pemeluk ahli kitab. Karena kebiasaan ahli kitab di sini adalah mengakhirkan buka puasa dan mensegerakan atau mengawalkan waktu sahur atau makan sahur itu ya. Itu kebiasaan ahli kitab seperti itu. Maka oleh Nabi supaya beda kita umat Islam ini. Umat Islam itu supaya mensegerakan buka puasa tetapi mengakhirkan waktu sahur atau mengakhirkan makan sahur seperti itu ya. Hikmah yang selanjutnya adalah kenapa Nabi supaya mensegerakan buka puasa adalah agar untuk menyegarkan badan. Setelahnya kita berpuasa di siang hari merasa lapar gitu ya, maka dengan mensegerakan buka puasa akan jadi segar badan. Kemudian rahasia atau hikmah di antara hikmah daripada kita mensegerakan buka puasa adalah itu karena rasa kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, tidak mau umat Islam ini kelaparan dan kehausan berlama-lama. Maka beliau menganjurkan supaya segera itu mensegerakan makan atau buka puasa itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sunnah puasa adalah takhir suhur, mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur, itu pun mengakhirkan makan sahur selama dia yakin waktunya masih ada. Walaupun di akhir, selama kita yakin bahwa waktu sahurnya masih ada. Maka kalau dalam tradisi di Indonesia adalah ada yang namanya waktu imsak. Itu imsak itu adalah sebagai ikhtiyat, kehati-hatian kepada kita agar ketika datangnya imsak maka kita berhati-hati, lampu kuning. Itu lampu kuning agar berhati-hati, siap-siap untuk berhenti makan. Walaupun sudah datangnya waktu imsak tetapi kita masih makan ya tidak apa-apa gitu ya. Itu hanya ikhtiyat atau perhatian saja itu, perhatian supaya siap-siap berhenti makan itu ya. Karena waktu imsak itu ada jedanya sekitar 10 menit ya, sampai ke waktu datangnya waktu subuh seperti itu. Itu ya. Itu yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Di sini kalau malam yaqo fisyakin fala yuakhiru. Tapi selama misalnya dia tidak yakin ini waktunya sudah mepet atau sudah tidak ada waktu lagi ya, maka tidak disunahkan untuk mengakhirkan sahur gitu ya. Sini melanjutkan pengarang kitab Fathul Qorib ini, wa yasulus suhuru biqolil akli. Sahur itu bisa dengan sedikit makan juga bisa, wasyurbi dan sedikit minum itu sudah cukup itu ya. Sedikit makan cukup, sudah cukup itu ya. Jadi juga di antara hikmah mengakhirkan sahur adalah agar yang pertama tadi mukhalafah bi ahli kitab gitu ya. Jadi supaya berbeda dengan ahli kitab. Karena ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani biasa mengakhirkan buka puasa dan mempercepat sahur. Ya, mempercepat sahur ini. Yang kedua, di antara hikmahnya kita mengakhirkan sahur itu adalah menurut ulama litaqawi lil alal ibadah, litaqawi alal ibadah, untuk menguatkan badan kita agar nanti kuat untuk beribadah, berpuasa di siang hari gitu ya. Jadi adanya kita dianjurkan untuk makan sahur ya, diakhirkan makan sahur supaya ada jeda, masih ada jeda dari mulai subuh atau makan sahur sampai ke maghrib itu masih kita setidaknya masih menyimpan tenaga ya karena makan terlebih dahulu itu. Ketimbang misalnya makan sahur kita ada di pertengahan malam, misalnya jam 12, karena kan waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam, nisful lail, pertengahan malam, itu sampai ke waktu sahur atau waktu masuknya waktu subuh itu. Tapi kalau misalnya makannya masih berada di tengah malam, itu udah keburu
lapar itu, tidak kuat lagi nanti untuk berpuasanya itu. Itu ya di antara hikmahnya. Kemudian itu di antara rahasia yang ini yaitu Nabi ternyata karena ini rasa kasih sayangnya Nabi kepada umatnya agar umat Islam tidak nanti kalau puasa tidak merasa lapar karena tidak makan. Makanya beliau menganjurkan supaya yang mengakhirkan makan sahurnya itu ya, supaya ada jeda dari makan sahur ke terakhir puasa itu di waktu maghrib seperti itu ya. Itu yang kedua di antara kesunahan puasa. Yang ketiga, wasalisu tarkul hujri. Di antara kesunahan puasa adalah tarkul hujri, meninggalkan al-hujri. Al-hujri, maksud al-hujri sini adalah al-puhsyi. Al-puhsyi adalah ucapan ya, minal kalam, tarkul hujri minal kalam. Ucapan, jadi meninggalkan ucapan, perkataan ya, yang keji, yang tidak senonoh atau ucapan yang kotor, itu termasuk kesunahannya supaya ditinggalkan itu ya. Dan juga termasuk perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan jelek lainnya. Itu sebenarnya tidak hanya ucapan saja, bisa ke sikap ya. Misalnya perbuatan buruk kita harus ditinggalkan, itu karena sunnah dalam puasa itu. Di sini dalam syarahnya itu fayasunu shaim lisanahu anil kadzib. Maka hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga lisannya anil kadzib, dari berkata bohong, wal ghibah, kemudian ghibah, ngomongin orang, ngerumpi, wa nahwi dzalika, dan sepadan dari itu kasyatmi, seperti menghina itu ya, menghina. Jika ada misalnya orang yang menghina atau mengajak itu ya, mengajak atau mengejek dan sebagainya, maka kita ucapkan aja falyakul marrataini, ucapkan saja atau 2 kali 3 kali, inni shaimun, saya sedang puasa. Kalau ada yang mengajak ngerumpi atau ngajak ngomongin orang atau ngajak namimah, ngadu domba dan sebagainya, ucapkan saja inni shaimun, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Itu yang sunnah yang ketiga ini, tarkul hujri ini, memang sebenarnya perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang akan memusnahkan atau yang akan menghilangkan nilai-nilai pahala puasanya. Bukan berarti membatalkan puasa. Ya. Jadi kalaupun misalnya ngomongin orang sedang puasa, kemudian gibah, adu domba, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, ya, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Ya, karena memang puasanya dia sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, itu sudah sah puasanya. Tetapi akan mengurangi nilai-nilai pahala puasanya, gitu ya. Bagaimana dalam Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Qalam, fala tuti'il mukadzibin, gitu ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tuti'il mukadzibin, atau fala tuti' kulla hallapim mahin. Fala tuti' kulla hallapim mahin hammazim masya'im binamim manailil khairi mu'tadin atim. Fala tuti'il, maka jangan engkau ikuti atau taati, ya. Jangan engkau ikuti atau taati kulla hallapin, setiap orang yang banyak bersumpah. Itu termasuk kepada al-puhsyi di sini, ya, al-puhsyi atau perbuatan yang keji. Fala tuti'il kulla hallapin mahin hammazim masya'in. Itu hammazin masya'in. Masya'in itu orang yang suka kesana sini, ya, kesana sini ngadu domba, itu yang termasuk masuknya ke namimah itu ya. Fala tuti kulla hallapin mahin hammazim masya'im binamim, tukang namimah. Tukang namimah itu tukang ngadu domba. Masya'im binamimin mana'ilil khairi mu'tadin asim. Ya, tukang mencegah atau menghalangi kebaikan. Ini termasuk hal-hal perbuatan yang terlarang, dan dalam puasa ini sunnah, ya, untuk ditinggalkan, walaupun tidak membatalkan kepada puasanya, tetapi akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai atau pahala-pahala
puasa kita. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.